Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah inimu. Bangun di tempat yang salah. Tidur adalah jeda, tapi bagi Robin dan Eko, tidur kini menjadi pintu. Dan mereka baru saja melangkah ke sisi yang salah dari pintu itu. Robin terbangun, tapi dunia di sekelilingnya tak mengenal pagi, siang, ataupun malam. Sebuah kamar sempit, dindingnya seperti bekas terbakar. Bau arang mengambang di udara. Lampu kuning di atas kepalanya berpendar, tapi tidak menyala dari listrik. Lebih seperti cahaya yang muncul karena ingatan. Di pojok ruangan, Eko duduk terdiam, memeluk lutut. Matanya terbuka lebar tapi tampak kosong. "Kok, kamu bangun?" Eko mengangguk lambat, lalu menunjuk ke dinding. Tulisan besar tergambar dengan sesuatu berwarna hitam mengkilap. "Jangan bicara keras, mereka masih tidur." Robin menelan ludah. Heningnya terlalu dalam, bahkan detak jantungnya sendiri terdengar mengganggu. Pintu kamar terbuka sendiri. Lorong panjang menyambut mereka. Sunyi, tapi penuh kain putih menggantung. Tiap kain seperti bergetar pelan, seperti bernafas. Di ujung lorong, sesosok tinggi berdiri. Wajahnya tidak terlihat. Ia memegang buku catatan, buku milik Robin yang hilang sejak ritual rumah sakit. Sosok itu membisikkan satu kalimat, "Kalian bangun di tempat yang salah." Lalu hilang begitu saja. Lorong-lorong itu membawa mereka ke ruangan-ruangan yang seperti versi rusak dari tempat yang mereka kenal. Kelas SMP mereka, papan tulis penuh tulisan, "Robin dan Eko bukan di sini." Lapangan bola, tanahnya lembek, setiap langkah tenggelam sedikit. Rumah Eko, ibunya menyambut mereka, tapi tanpa wajah. Di cermin, mereka tidak melihat pantulan, tapi sesekali mereka melihat versi lain dari diri mereka, tersenyum, berbicara dengan teman, menjalani hidup yang biasa. "Itu kita," bisik Eko. "Bukan, itu yang menggantikan kita di dunia nyata." Di ruang terakhir, mereka bertemu kembali dengan makhluk tinggi itu. Ia menunjuk 3 pintu. Suaranya bergema di dalam kepala mereka. Pintu pertama, "Kalian kembali, tapi orang-orang lupa kalian pernah ada." Di pintu kedua, "Kalian tetap di sini dan menjadi bagian dari tempat ini." Pintu ketiga, "Kalian ambil kembali kehidupan kalian dengan mengusir bayangan itu." Robin melirik Eko. Tak ada yang bicara, tapi mereka tahu jawabannya. Mereka memilih pintu ketiga. Di baliknya ada cermin besar, tapi kali ini cermin itu retak, dan di balik retakannya ada dunia nyata. Untuk masuk, mereka harus menyebut satu rahasia yang hanya mereka tahu. Robin menutup mata dan berkata, "Dino plastik biru, hadiah ulang tahun yang aku kubur di taman belakang." Eko menambahkan, "Dan surat yang aku tulis untuk ayahku, yang gak pernah sempat aku kirim." Cermin menyala, mereka terhisap ke dalam.
Robin membuka mata di ranjangnya. Ibunya mengetuk pintu dan memanggil seperti biasa. Cahaya matahari masuk, semuanya terasa seperti dulu. Tapi saat ia bercermin, bayangannya menatapnya balik. Ia tersenyum sendiri, tanpa ikut bergerak. Dan di bawah meja belajar, ia menemukan buku catatan itu terbuka pada halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah. Kau berhasil kembali, tapi aku tidak pergi jauh. Aku hanya menunggu giliran. Kalau kamu bangun di tempat yang terasa asing, jangan buru-buru lega. Kadang yang kembali bukan kamu, tapi sesuatu yang berhasil keluar bersamamu. Robin dan Eko membuka jalan, tapi pintu ke dunia sebelah tidak sepenuhnya menutup. Dan kalau kamu melihat bayanganmu tersenyum tanpa kamu tahu kenapa, mungkin kamu bangun di tempat yang salah. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.